polanya pengadaan yang lompat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi produksi yang dihasilkan dari masyarakat ditampung oleh Bulog dengan harga yang relatif bagus, dan ini kondisi lapangan mungkin di beberapa titik ada PR yang harus ditindaklanjuti dengan cepat, tetapi secara umum itu gambar kita hari ini, beras kita hari ini Jawa Barat dan Indonesia cukup aman. Bahkan kalau pembandingnya mungkin paling aman dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Terus berikutnya ada informasi perkembangan harga beras medium, Bapak Ibu. Nanti untuk yang per 22 Juli untuk beras medium ini masih di atas harga eceran tertinggi, dan untuk beras medium relatif aman ya. Kota Bogor dalam rentang harga eceran tertinggi dan 26 kabupaten kota lainnya di posisi di atas harga eceran tertinggi. Terus untuk bawang merah, Bapak Ibu, ini per 22 Juli masih di atas harga eceran tertinggi, dan Cimahi dalam rentang 26 kabupaten kota lainnya di atas HRP-nya. Terus untuk cabai merah itu ada 5 kabupaten kota yang di bawah harga eceran tertinggi, 7 kabupaten kota di atas harga eceran tertinggi, dan 15 kota HRP-nya. Jadi relatif untuk cabai merah harganya masih sebaran rata-rata gitu. Untuk cabai rawit ini ada per 22 Juli masih dalam rentang harga eceran tertinggi. 8 kabupaten berada di atas. Sementara 19 kabupaten kota di dalam rentang harga eceran tertinggi. Terus demikian dengan minyak ini ada harganya khusus minyak kita itu per 22 Juli di atas harga eceran tertinggi. Nah, upaya berikutnya kita sampaikan upaya pengendalian inflasi di Jawa Barat. Penyaluran bantuan pangan beras. Tadi yang saya sampaikan mungkin progresnya nanti akan disampaikan oleh Pak Mujahidin dari Bulog. Itu kaitan dengan distribusi pangan beras, bantuan pangan beras. Nah itu sekitar 3,4 penerima bantuan pangan dengan per satuannya 10 kg, titik penyalurannya ada 5.957 titik penyaluran dengan jumlah 69 juta 240.740 kg. Nah terus berikutnya kita menindaklanjuti itu ada kerjasama Pemprov dengan BPS. Ini kaitan dengan pertukaran dan pemanfaatan data. Terus berikutnya pemanfaatan serta pemadanan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSN). Terus berikutnya kerjasamanya kolaborasi survei, mendukung evaluasi kinerja program prioritas daerah, penguatan statistik sektoral, integrasi data statistik, peningkatan kualitas SDM, dukungan dan penyusunan produk domestik, regional PDRB, terus dukungan dalam pelaksanaan kegiatan sensus dan survei, serta bidang kegiatannya yang disepakati. Nah, Bapak Ibu, kerjasama ini kita bangun untuk salah satunya support supaya kita mempunyai data lengkap dan akurat dan real time gitu ya. Jadi karena kita hari ini kita yakini kita hanya bisa mengambil keputusan yang baik itu ketika data inputnya baik. Kalau misalkan data inputnya tidak baik, maka kita agak sulit mengharapkan keputusan yang memadai untuk kita ambil dengan akurat gitu ya. Jadi kerjasama dengan BPS salah satu ikhtiar Jawa Barat bagaimana mengambil dengan baik dengan data yang akurat, real time gitu dan lengkap.
Terus berikutnya Bapak Ibu, seperti biasa ini kami sampaikan untuk sampai 22 Juli itu penginputan di aplikasi Silinda ini semuanya relatif lengkap ya. Hampir seluruh kabupaten kota dan kita berharap ini teman-teman bisa terus proaktif menginformasikan, menyampaikan data-data yang berkaitan dengan harga-harga komoditi pangan supaya kalau ada sesuatu yang harus kita tindak lanjuti, maka penindaklanjutannya bisa oleh kabupaten kota masing-masing, pemerintah provinsi Jawa Barat, atau mungkin kita melibatkan instansi vertikal seperti halnya atau kelembagaan lain. Kalau ada penyimpangan kita bisa koordinasi dengan Polda dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu sektoral di Provinsi Jawa Barat, perangkat daerah, Bapak Ibu ujung tombak ini yang selalu kami apresiasi dari teman-teman kabupaten kota. Mohon tidak lelah ya untuk kawal terus bagaimana kita kelola distribusi dan ketersediaan pangan di Jawa Barat supaya jangan sampai ada kerawanan yang tidak terinformasikan dan nanti ada kekhawatiran kita ambil keputusan yang telat karena informasi tidak mengalir dengan baik. Jadi terima kasih ini sekali lagi apresiasi buat Bapak Ibu semua. Dan satu hal Bapak Ibu tolong dibantu KAD yang kerjasama antar daerah yang kira-kira bisa beririsan, yang Bapak Ibu bisa intip ke kabupaten kota sebelah, itu ikhtiarkan untuk bisa dioptimalkan. Ilustrasinya seperti yang pertemuan sebelumnya, kalau misalkan di Jawa Barat ada produsen untuk telur, misalnya seperti itu, mungkin kita tidak harus ngambil telur di Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur, seperti itu ya. Jadi selama bisa dekat, mungkin nanti akan sangat membantu produsen, dan produsen itu kan ada implikasi juga ke lapangan kerja dan ke hal-hal lain. Di sisi lain biaya distribusi juga akan lebih murah, sehingga bisa jadi yang diterima oleh konsumen bisa lebih murah dibanding dengan kalau ngambil terlalu jauh. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, kalau masih memungkinkan ada komoditi yang kita kerjasamakan antar daerah di lingkup Jawa Barat, kita akan sangat apresiasi untuk itu. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat mengikuti rakor. Mudah-mudahan ikhtiar kita semua selalu diberi kelancaran untuk kabupaten kota dan Jawa Barat semakin maju, Jawa Barat semakin istimewa. Demikian, mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, bila taufiq walhidayah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Asda atas arahan dan serta masukan kepada pengendalian inflasi daerah di Jawa Barat kali ini. Hatur nuhun, kami perkenankan apabila Bapak juga masih ada agenda lain. Baik, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, selanjutnya kita akan menyimak kembali paparan dari perwakilan Badan Statistik Provinsi Jawa Barat terkait juga dengan perkembangan inflasi Jawa Barat pada bulan Juni di tahun 2025, indeks perkembangan harga atau IPH minggu ketiga di Juli 2025, serta juga dukungan survei ekonomi triwulan oleh kabupaten dan kota. Kali ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Yana Hendriana, beliau selaku statistisi ahli muda. Mohon izin, Assalamualaikum Bapak Yana Hendriana. Waalaikumsalam. Kepada Bapak untuk waktu dan layar kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu-satu, serta Bapak Ibu hadirin peserta rapat koordinasi pengendalian inflasi di Jawa Barat, baik dari provinsi maupun instansi kabupaten kota Jawa Barat. Baik, izinkan kami dari BPS Provinsi Jawa Barat menyampaikan terkait dengan
sebagaimana yang disebutkan tadi ya, pertama terkait inflasi di Jawa Barat, khususnya di bulan Juni 2025. Kemudian nanti akan disampaikan juga terkait dengan IPH sampai ke kondisi terakhir, yaitu minggu ketiga Juli 2025, dan terakhir mungkin kami akan sampaikan permohonan dukungan ya, dari Bapak Ibu, dari semua stakeholder di kabupaten kota, terkait juga dengan yang disampaikan oleh Pak Asda tadi, terkait kerjasama yang dilakukan antara BPS dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Baik. Yang pertama terkait inflasi Juni, ini sebelumnya sudah disampaikan juga di rapat sebelumnya maupun rilis kami. Mungkin kami tidak akan mencoba banyak menggali di sini, hanya beberapa insight tertentu saja terkait dengan capaian inflasi Juni 2025. Bahwa sebagaimana tadi disebutkan juga bahwa secara bulanan atau secara month-to-month di Juni kita mengalami inflasi sebesar 0,27%, dan secara year to date, artinya kumulatif 6 bulan terakhir ini inflasi kita sebesar 1,25%, dan year on year-nya secara setahun 12 bulan terakhir sebesar 1,78%. Nah, capaian ini baik secara year to date maupun year on year memang masih relatif cukup terkendali gitu ya. Bahkan kalau kita lihat capaian year to date yang 6 bulan kita bandingkan dengan target kita yang setahun sebesar 2,5%, capaian 6 bulan ini persis sama separuhnya dari 2,5. Artinya ini masih dalam rel yang ditetapkan sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 2,5 plus minus 1%. Dan kalau kita lihat secara kabupaten kota, di 10 kabupaten kota secara year on year dalam 12 bulan terakhir juga memang secara umum masih relatif terkendali, di mana inflasi terendah secara year on year itu di Kabupaten Bandung sebesar 1,38%, dan tertinggi terjadi di Kota Sukabumi ini yang mencapai 3,26%. Nah, berikutnya mungkin saya lebih fokus ke inflasi year to date, karena inilah yang akan kita lihat, kita evaluasi terkait dengan capaian selama setahun. Jadi capaian 6 bulan ini year to date di masing-masing kabupaten kota sebesar layar, dan target kita 2,5%. Memang ada masih spare ya, ada plus minus 1%. Nah, ini saya coba tampilkan kondisi seandainya capaian targetnya persis 2,5%. Terlihat secara grafik ada beberapa kabupaten kota yang masih relatif spare-nya cukup banyak, cukup leluasa, namun ada beberapa juga kabupaten kota yang sisa targetnya sedikit, tinggal sedikit lagi untuk mencapai target. Walaupun tadi ada spare 1% sampai dengan 3,5. Sebagai contoh di sini, Kota Sukabumi 6 bulan terakhir ini sudah mencapai 1,93%, dan jika kita bandingkan dengan target 2,5%, artinya dalam 6 bulan ke depan mungkin perlu diupayakan inflasi kumulatif 6 bulan ke depan itu sekitar 0,5 sampai 1,5%. Jadi diupayakan tidak lebih dari 1,53% agar capaian target maksimal 3,5% itu terpenuhi, seperti itu. Nah, mungkin berikutnya saya coba perlihatkan satu persatu dari 10 kabupaten kota IHK mengenai capaian target kumulatif atau year to date bulan ke bulan dan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Di sini seperti Kabupaten Bandung, year to date di Kabupaten Bandung 0,89, sementara tahun lalu di bulan yang sama year to date-nya 0,97. Artinya ini masih relatif di bawah dengan kondisi tahun lalu, di mana tahun lalu ujungnya di akhirnya Kabupaten Bandung mencapai inflasi secara tahunan 1,46%. Nah, berbeda dengan di Majalengka sedikit lebih tinggi kondisi capaian year to date tahun ini dibanding dengan tahun lalu, yang dimana tahun ini 1,28%, tahun lalu 0,68%, dan di akhir tahun lalu Majalengka mencapai 1,6%. Nah, mungkin ini sebagai warning atau evaluasi di setiap kabupaten kotanya. Berikut juga di Subang, memang secara umum gitu di kabupaten kota
year to date capaian year to date kita di tahun ini memang relatif lebih tinggi dibandingkan capaian year to date bulan yang sama tapi memang di tahun 2024 lalu inflasi kita sangat rendah walaupun memang masih di target secara jauh 6,6%, sementara target 25% akhirnya tahun lalu relatif lebih rendah walaupun di tahun ini year to date kita sedikit lebih tinggi dibanding tahun lalu, tetapi memang masih sesuai dengan target yang ditetapkan. Ini beberapa kota lainnya seperti Cirebon, kemudian juga yang Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya. Yang sebelumnya seperti Kota Subang, Kota Bogor, Kota Sukabumi yang saat ini 1,93%, di tahun lalu capaiannya 1,32%, dan di terakhir di Desember waktu tahun lalu Sukabumi mencapai 2,59%. Artinya perlu upaya ekstra, itu upaya lebih ini lagi di Kota Sukabumi untuk menjaga supaya target inflasi bisa terpenuhi. Baik, itu terkait dengan inflasi secara year to date di kondisi Juni 2025, dan insya Allah kondisi inflasi Juli 2025 akan kami sampaikan di tanggal 1 Agustus nanti, ya, di minggu depan, dan bagaimana kita lihat perkembangan inflasi di Juli 2025. Nah, sebelum kita peroleh informasinya inflasi Juli, mungkin kita bisa lihat pendekatan melalui apa yang kita kumpulkan bersama, yaitu indikator yang namanya IPH. Nah, IPH ini memang cukup powerful gitu ya, cukup berguna kita dalam memprediksi atau melihat kondisi pergerakan harga pangan khususnya gitu ya. Jadi mau secara langsung ataupun tidak langsung ini sangat berpengaruh terhadap inflasi yang terbentuk di bulan tersebut. Sebagai contoh di sini IPH kita di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga Juli menunjukkan adanya tren peningkatan. Bahkan di minggu ketiga Juli ini secara nilai IPH sebesar 0,69%. Dibanding dengan kondisi Juni, kondisi bulan sebelumnya, di Juni kita kenaikan IPH-nya secara rata-rata satu bulan itu 0,51%. Sementara di Juli sampai dengan minggu ketiga secara kumulatif IPH kita lebih tinggi dengan kondisi perubahan harga di bulan Juli. Artinya pergerakan harga pangan saat ini lebih besar atau tekanannya lebih kuat dibanding dengan kondisi bulan Juni. Nah, ini juga ya jadi warning bagi kita, jadi perhatian bagi kita bagaimana upaya pengendalian harga pangan tersebut. Dan kalau kita lihat series minggu ke minggunya dalam 3 minggu terakhir mengalami tren peningkatan, artinya ada beberapa komoditas pangan yang masih terus mengalami kenaikan. Kalau kita amati 3 besar komoditasnya, tadi juga sudah disampaikan perkembangan kotanya ya oleh Pak Asda. 3 besar utama komoditas yang memberikan andil terhadap perkembangan IPH di Jawa Barat, yaitu adalah cabai rawit. Dia memberikan andil sebesar 0,69%. Kemudian telur ayam ras 0,17%, dan kemudian beras 0,14%. Ini 3 komoditas utama yang memberikan andil cukup tinggi terhadap IPH secara umum di Jawa Barat. Kalau kita lihat per kabupaten kotanya, ini kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Pangandaran sebesar 1,8%, kemudian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan seterusnya. Dan ada 2 kabupaten yang mengalami penurunan IPH, yaitu di Kabupaten Ciamis dan di Kabupaten Tasikmalaya. Keduanya mengalami penurunan 0,39% dan 0,37%. Kalau kita amati di tiap kabupaten kotanya, yang mendorong inflasi cukup seragam ya, yang mendorong terjadinya kenaikan IPH, yaitu yang pertama adalah cabai rawit. Ini di semua kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH menunjukkan bahwa cabai rawit mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua terlihat di antara beras atau telur ayam ras.
beras dan telur ayam ras juga secara umum mendorong kenaikan IPH. Selain juga di situ ada bawang merah, kemudian ada juga mie kering instan, dan beberapa satu kabupaten kota itu tempe. Ya, komoditas tempe mengalami kenaikan di Kabupaten Karawang. Nah, ini komoditas-komoditas yang mempengaruhi kenaikan IPH di setiap kabupaten kotanya. Nah, kalau kita rekap, lihat gitu ya, per komoditasnya, dan kita coba rekap berapa kabupaten kota yang mana kenaikan dan penurunan. Ini di kabupaten kota non IHK gitu ya, kabupaten kota non inflasi, terlihat bahwa cabai rawit memang mengalami kenaikan di 15 kabupaten kota. Begitu juga dengan telur ayam ras, itu dominan naik di setiap kabupaten kotanya. Kemudian bawang merah naik di 13 kabupaten kota. Daging ayam ras naik di 9 kabupaten kota dan turun di 6 kabupaten kota. Nah, beras tadi di posisi ketiga andil tertinggi, walaupun di sini naiknya hanya 8 kabupaten kota dan ada juga turun di 2 kabupaten kota, tapi terlihat tadi komoditas beras ini memberikan andil ketiga tertinggi di dalam perhitungan kenaikan IPH. Nah, beberapa komoditas lain menunjukkan tren penurunan seperti cabai merah, bawang putih, kemudian juga daging sapi. Itu yang dominan secara jumlah kabupaten kota mengalami penurunan. Tapi sisanya relatif mengalami kenaikan. Dan beberapa komoditas dominan tidak mengalami perubahan harga seperti ikan kembung gitu ya, pisang dan sebagainya. Itu relatif sebagian besar kabupaten kota tidak mengalami perubahan harga. Nah, dari gambaran ini mungkin bisa jadi gambaran kita dalam melihat nanti potensi inflasi yang terjadi di bulan Juli 2025 ini. Jadi kemungkinan yang akan berpengaruh terhadap hasil penghitungan inflasi ya komoditas seperti cabai rawit, telur ayam ras, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Ini yang perlu kita waspadai bersama, mungkin kita perlu cermati bersama terkait dengan upaya pengendaliannya. Nah, baik, di bagian terakhir kami akan mencoba menyampaikan terkait dengan survei ekonomi triwulan. Ya, Bapak Ibu semua, BPS selama ini memang berdasarkan undang-undang di nomor 59 tahun 2004 tentang RPJMN, bahwa BPS ini diberi mandat untuk menyediakan indikator yang indikator tersebut ada kaitannya dengan sasaran pembangunan nasional. Ada banyak indikator yang dikeluarkan BPS seperti menghasilkan menghasilkan indikator tingkat pengangguran, kemudian PDB menghasilkan ekonomi dan harga yang inflasi dan sebagainya. Ini ada kaitannya dengan capaian sasaran indikator pembangunan baik tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten kota. Dan data untuk kegiatan pembangunan ini secara umum ada data makro ataupun ada data mikro. Supaya kita tahu, kalau makro itu terkait dengan hasil survei dan sensus, kemudian data mikro berupa data by name by address. Seperti di sini di highlight adalah data SEN, data tunggal sosial ekonomi nasional (DSN). Nah, ini juga merupakan data yang hasil kolaborasi saat ini antara berbagai kementerian lembaga, seperti BPS, Kementerian Sosial, dan berbagai kementerian lainnya untuk melakukan update DTSN ini, sehingga diharapkan data terkait dengan untuk penyaluran berbagai program pemerintah bisa dapat lebih baik. Dan Bapak Ibu semua, data-data yang tadi kami sebutkan juga, artinya ini bukan hanya data milik BPS gitu ya, tapi data milik kita semua. Sebagaimana tadi Pak Asep sampaikan bahwa data tersebut akan kita pergunakan, akan kita
manfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dan selama ini di BPS, kami terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas data dengan mencoba menyesuaikan metodologi kembali yang lebih tepat, kemudian penghitungan yang lebih prudent, dan cakupan data yang lebih lengkap. Nah, prioritas peningkatan kualitas data kami, ini terutama 4 yang kami lakukan ini ya, PDB, sensus ekonomi, DTSEN, dan statistik kemiskinan. Sensus ekonomi akan kami lakukan di tahun depan, dan mohon juga nanti dukungan dan bantuan Bapak Ibu semua untuk pelaksanaannya. Nah, ini mungkin kami selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Asda, telah terjadi nota kesepakatan gitu ya, antara BPS dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang sebagaimana tadi disebutkan juga, salah satunya mungkin kami fokus terkait dengan penyusunan PDRB. Jadi PDRB ini dari sisi BPS kami terus menyempurnakan berbagai metodologi perhitungannya maupun cakupannya. Juga selama ini memang masih mengalami berbagai kendala. Artinya dalam penghitungan data PDRB ada beberapa data yang memang di subjek matter BPS maupun di kementerian lembaga masih cukup terbatas, sehingga kami ingin memperluas penghitungan PDRB supaya nanti hasilnya akan lebih akurat tentunya. Jadi di sini ada pembagian target utama, target tambahan, dan target potensi. Nanti akan kami jelaskan target utama. Dan target tambahan ini adalah menambah cakupan data industri gitu, yang selama ini berupa sampel yang sedikit, kami coba akan tambah data sampel tersebut menjadi yang lebih luas dan lebih besar lagi. Dan saat ini kami sedang melakukan pendataan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di seluruh kawasan. Jadi mudah-mudahan nanti cakupan data industri di data PDRB kita bisa lebih lengkap lagi. Nah, terkait target utama dan kaitannya dengan nota kesepakatan tadi, bahwa untuk mendukung data PDRB ada beberapa data yang mungkin kami perlu dukungan Bapak Ibu, stakeholder semua, yaitu di data terkait pelayanan jasa kesehatan swasta. Itu tentang rumah sakit, klinik, laboratorium kesehatan, klinik layanan mandiri, dan kemudian terkait dengan pendidikan juga pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan sebagainya. Kemudian data penyediaan jasa informasi dan komunikasi, selanjutnya penyediaan jasa real estate dan jasa perusahaan atau jasa profesi. Nah, ini mungkin yang tadi disampaikan, ini merupakan upaya kolaborasi bersama antara BPS dengan pemerintah daerah untuk sama-sama mencoba mengumpulkan data-data yang masih terbatas tadi. Jadi rencananya ini sedang dibangun aplikasi maupun dashboardnya di bulan Juni ini, dan kemudian targetnya kedepannya setiap bulan ada dilakukan pendataan di tanggal 1 sampai tanggal 15 setiap bulannya, berdasarkan target responden atau sampel yang telah ditetapkan. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya sudah dibahas oleh tim terkait antara tim BPS dengan tim di Biro Perekonomian sendiri. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan. Kami mohon dukungannya sekali lagi Bapak Ibu di pemerintah provinsi maupun khususnya di kabupaten kota untuk mendukung pelaksanaan survei ekonomi triwulan ini yang nantinya mudah-mudahan akan mewujudkan satu data perekonomian yang lebih baik khususnya di Jawa Barat, sehingga data ekonomi kita bisa lebih luas cakupannya, kemudian bisa lebih baik lagi secara kualitas maupun kuantitasnya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya. Kami izin lanjutkan untuk pemaparan berikutnya. Mari kita simak kembali terkait dengan strategi pengendalian inflasi untuk menghadapi tekanan inflasi musiman dan dinamika geopolitik yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kali ini akan disampaikan oleh Ibu Kiah Rianti, selaku Asisten Director. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Teh Putri. Baik Ibu, kepada Ibu untuk waktu pemaparannya sama untuk 20 menit untuk waktu dan layar kami persilahkan.
Iya, terima kasih Teh Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Asda, Bapak Ibu narasumber, dan Bapak Ibu anggota TPID Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Izin untuk langsung aja ya ke materi. Next slide-nya. Mbak Wasis. Next lagi ya. Nah, oke. Nah, ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yana sama Pak Asda gitu ya. Jadi memang beberapa komoditas kalau kita lihat baik di Silinda, yaitu Silinda Jabar maupun PHPS itu menunjukkan pergerakan harga gitu ya sampai dengan minggu keempat Juli 2025. Di sini kita lihat ada bawang merah dan cabai merah keriting yang baik di kedua sistem tersebut menunjukkan peningkatan harga. Dan untuk bawang merah dan cabai merah keriting ini kita lihat kenaikannya sudah lebih dari 10%, yaitu masing-masing 15,16 dan 12,35. Nah, terkait dengan kenaikan harga cabai merah ini karena memang sedang memasuki fase masa tanam. Kemudian untuk bawang merah ini karena menipisnya pasokan gitu ya dari daerah sentra di luar Provinsi Jawa Barat, karena kita tahu bersama bahwa untuk komoditas bawang merah ini memang sebagian besar untuk kebutuhan di Jawa Barat itu masih dipasok dari luar Jawa Barat. Nah, terkait dengan kondisi ini, beberapa rekomendasi yang ingin kami sampaikan adalah pertama adanya gerakan pasar murah atau operasi pasar di beberapa titik di kabupaten kota untuk membantu gitu ya, meringankan beban harga yang mesti ditanggung masyarakat khususnya untuk komoditas bawang merah dan cabai merah keriting ini. Yang kedua juga melakukan lagi gitu ya penggalakan lagi atau pengawasan untuk urban farming di pekarangan rumah atau di fasum-fasum gitu ya yang tidak digunakan dengan komoditas-komoditas yang selama ini memang menyumbang inflasi di kabupaten kota. Contohnya adalah bawang merah dan cabai. Dan yang berikutnya adalah untuk penguatan tata niaga dan rantai pasok khususnya dari koperasi atau gapoktan gitu ya dari produsen-produsen dengan langsung menyalurkannya atau mendekatkannya kepada titik-titik konsumen. Yang berikutnya adalah optimalisasi cadangan cabai atau buffer stock melalui penggunaan teknologi gitu ya seperti cold storage atau penggunaan teknologi sisi hulu, misalnya penggunaan training shelter. Nextnya. Nah, ini isu yang kita dengar bersama ya Bapak Ibu ya akhir-akhir ini yaitu terkait dengan beras oplosan. Kalau kita lihat sampai dengan minggu ketiga Juli, isu beras oplosan di Jawa Barat tidak ditemukan, dan kami juga melihat secara upaya antisipasi itu sudah dilakukan, itu sudah ditempuh oleh OPD anggota TPID di berbagai wilayah di Jawa Barat. Kalau kita lihat terkait dengan kasus ini, Kementan itu menemukan 212 merek beras gitu ya, kategori medium ya dan premium yang diduga tidak memenuhi klaim mutu, di mana 86% diantaranya itu mengklaim sebagai premium, padahal dia sebenarnya merupakan beras biasa atau beras medium gitu ya. Kemudian sudah terdapat 25 produsen yang diperiksa oleh Polri terkait dengan kasus ini. Nah, kemudian dari hasil Kementan juga itu ditemukan juga bahwa bobot beras itu tidak sesuai dengan kemasan. Kemudian juga mutu dan kualitasnya tidak sesuai. Kemudian juga masih ada beras-beras yang dijual di atas harga AIT. Nah, kalau kita lihat gitu ya di grafik kanan kita lihat di beras medium itu posisi sampai dengan terkini gitu ya itu menunjukkan tren kenaikan harga. Jadi kita lihat juga di sini juga masih terjadi kenaikan gitu ya beras ya. Kita harapkan dengan adanya nanti penyaluran SPHP yang akan dilakukan oleh Bulog ini akan bisa membantu untuk stabilisasi harga khususnya di beras medium ini. Nah, ini juga perlu diantisipasi juga karena takutnya dia potensi dari temuan beras oplosan itu akan mempengaruhi juga gitu ya preferensi masyarakat gitu yang biasanya menggunakan premium karena ternyata isinya juga ternyata beras biasa gitu. Jadi ada potensi juga dikhawatirkan juga mereka akan beralih ke beras medium sehingga ini juga perlu untuk dimitigasi oleh Bapak Ibu TPID di Jawa Barat.
Kemudian Kemudian kalau kalau secara stok secara gitu ya, stok secara stok berdasarkan pelaporan terakhir di Juni 2025 itu untuk itu komoditas untuk beras di Jawa komoditas Barat beras di itu Jawa masih Barat itu masih terpantau terpantau surplus gitu ya. surplus gitu ya. Tetapi Tetapi terdapat 4 terdapat kabupaten 4 kota kabupaten yang kota mengalami yang mengalami defisit, defisit, yaitu yaitu Kabupaten Kabupaten Bogor, Bogor, Sumedang, Karawang, Sumedang, dan Karawang, Kabupaten dan Bandung Kabupaten Barat. Bandung Barat. Nah, ini Nah, untuk ini empat untuk kabupaten 4 kota kabupaten ini kota perlu ini untuk perlu untuk segera segera melakukan ini ya melakukan Bapak ini Ibu ya ya, Bapak Ibu ya, mitigasi nih mitigasi kira-kira nih apa yang kira-kira bisa apa yang bisa dilakukan untuk dilakukan untuk mengatasi gitu ya, mengatasi gitu ya, mengatasi stok mengatasi beras yang stok sudah beras yang defisit sudah ini. defisit ini. Salah satunya Salah adalah satunya adalah rekomendasi kami rekomendasi adalah kami memperketat adalah pengawasan memperketat dan pengawasan dan pengawalan terkait pengawalan dengan terkait distribusi dengan beras distribusi beras SPHP SPHP sehingga supaya sehingga beras supaya SPHP beras ini SPHP ini benar-benar benar-benar diterima oleh diterima target oleh dari target penerima dari beras penerima SPHP beras SPHP tersebut. tersebut. Kemudian juga Kemudian penguatan juga akurasi penguatan data akurasi stok data beras stok beras ini untuk semua ini untuk kabupaten semua kota ya kabupaten Bapak kota Ibu ya Bapak sehingga Ibu bisa sehingga bisa memantau memantau berapa sih real berapa stok sih yang real ada stok di yang ada wilayahnya di wilayahnya masing-masing. masing-masing. Kemudian Kemudian bagi bagi konsumen itu konsumen juga itu juga kita bisa kita mengarahkan bisa gitu ya mengarahkan untuk gitu mereka ya untuk bisa mereka membeli bisa beras membeli di beras toko-toko di atau toko-toko atau tempat-tempat yang tempat-tempat yang terpercaya gitu terpercaya ya. gitu ya. Kemudian juga Kemudian juga memperhatikan label memperhatikan beras label dan beras dan penalis truk beras penalis yang truk biasa beras yang mereka biasa mereka gunakan gunakan sehingga dalam sehingga hal dalam terjadi hal terjadi perbedaan atau perbedaan terjadi atau terjadi penurunan penurunan kualitas dari yang kualitas biasa dari yang mereka biasa gunakan, mereka mereka gunakan bisa mereka bisa melaporkan kepada melaporkan kepada OPD OPD terkait untuk terkait bisa untuk bisa ditindaklanjuti. ditindaklanjuti. Next slide-nya. Next slide-nya. Nah, ini Nah, ini adalah adalah potensi kenaikan potensi harga kenaikan tempora harga di tengah tempora di tengah penyelenggaraan MAIS. penyelenggaraan Jadi MAIS. seperti Jadi kita seperti ketahui kita ketahui bersama gitu bersama gitu menjelang menjelang akhir tahun akhir ini tahun ini biasanya akan biasanya banyak akan banyak kegiatan-kegiatan MAIS kegiatan-kegiatan MAIS yang yang sifatnya event sifatnya yang event one yang shot gitu one ya Bu shot Bapak gitu ya Ibu Bu yang Bapak Ibu sekali yang maupun sekali maupun event-event yang event-event yang diselenggarakan diselenggarakan secara secara periodik gitu ya periodik gitu ya khususnya di khususnya di hotel hotel atau di atau di restoran gitu ya restoran untuk gitu ya untuk berbagai berbagai kegiatan kegiatan pertemuan. pertemuan. Nah, ini Nah, contoh ini yang contoh yang kita kita lihat kemarin lihat dari kemarin event dari Pokari Run Pokari Run 2025 yang 2025 yang dilaksanakan di dilaksanakan di Bandung. Bandung. Itu Itu diperkirakan bahwa diperkirakan bahwa dampak dampak perekonomiannya itu perekonomiannya mencapai itu mencapai 66,8 66,8 miliar. miliar. Nah, Nah, terkait dengan terkait dampak dengan dampak perhitungan perhitungan ini, ini, kalau kita kalau lihat gitu kita ya, lihat gitu ya, sebanyak sebanyak 71% dari 71% total dari pelari yang total ikut di pelari yang dalam ikut di event dalam ini event adalah ini adalah 71%-nya 71%-nya dari dari 16.000 itu ada 16.000 dari itu luar ada kota dari luar Bandung. kota Bandung. Dengan Dengan asumsi setiap asumsi pelari itu setiap pelari minimal itu membawa minimal satu membawa orang satu orang pendamping gitu ya, pendamping gitu ya, dan akan dan menginap akan dan menginap dan beraktivitas selama 3 beraktivitas hari selama di 3 hari di Bandung. Bandung. Kemudian Kemudian rata-rata pengeluaran rata-rata per orang pengeluaran per selama orang 3 selama 3 hari ini hari termasuk ini termasuk hotel, hotel, transportasi, belanja, transportasi, dan makan belanja itu dan makan mencapai itu 5 juta mencapai per 5 juta orang. per orang. Sehingga Sehingga estimasi estimasi pengeluaran gitu ya, pengeluaran gitu ya, uang yang uang yang berputar dari berputar dari kegiatan kegiatan Pokariran ini Pokariran mencapai ini mencapai 56,8 56,8 miliar. miliar. Ini hanya Ini dari hanya dari individu pelarinya individu gitu ya Bapak pelarinya Ibu, gitu ya Bapak Ibu, asumsi gitu ya. asumsi gitu ya. Belum Belum termasuk dari termasuk dari pendamping atau pendamping atau keluarga gitu keluarga ya yang gitu ya menemani yang dari menemani pelari. dari pelari. Nah, kalau kita Nah, kalau lihat kita lihat memang memang secara secara ekonomi gitu, ekonomi secara gitu, secara ekonomi ekonomi kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan ini seperti akan ini akan memberikan dampak yang memberikan dampak positif yang pada positif pada perekonomian karena perekonomian akan karena banyak akan banyak semakin banyak uang yang uang yang berputar sehingga berputar akan semakin sehingga akan banyak semakin sektor yang banyak sektor yang terdampak dari terdampak dari kegiatan-kegiatan ini. kegiatan-kegiatan ini. Tetapi kita juga Tapi perlu kita juga perlu mewaspadai gitu ya mewaspadai gitu ya terkait dengan terkait berbagai dengan penyelenggaraan berbagai event penyelenggaraan event ini juga ini bisa juga akan bisa akan memicu gitu ya memicu gitu ya berpotensi untuk berpotensi untuk meningkatkan meningkatkan permintaan permintaan terhadap barang dan terhadap barang jasa dan jasa sehingga akan bisa sehingga akan bisa meningkatkan meningkatkan potensi inflasi potensi di inflasi daerah di daerah tersebut. tersebut. Tetapi untuk Tetapi dalam kasus untuk dalam Pokariran kasus ini Pokariran kami ini kami melihat melihat tidak ada gitu tidak ya, ada gitu tidak ya, ada tidak ada dampak atau dampak atau spillover gitu ya spillover gitu terkait ya dengan terkait dengan peningkatan peningkatan permintaan tersebut permintaan terhadap tersebut terhadap inflasi. inflasi. Nah, kalau Nah, kemarin kalau kita kemarin lihat kita lihat kita dengarkan kita bersama dengarkan gitu ya di bersama gitu ya di capacity capacity building building terakhir, terakhir itu itu kita kita dalam dalam mengantisipasi berbagai mengantisipasi event yang berbagai akan event yang akan diselenggarakan di diselenggarakan berbagai di wilayah di berbagai Jawa wilayah di Barat, Jawa kita bisa Barat. Kita belajar bisa dari belajar dari PPID Kota PPID Kota Madiun, Madiun bagaimana bagaimana mereka mereka memang memang mendorong gitu ya untuk mendorong gitu ya untuk penyelenggaraan penyelenggaraan berbagai berbagai event event besar di besar di wilayahnya, wilayahnya, tetapi tetapi diimbangi juga atau diimbangi juga atau dibarengi juga dengan dibarengi juga dengan langkah-langkah untuk langkah-langkah untuk memitigasi memitigasi adanya adanya peningkatan peningkatan permintaan permintaan pada pada sektor sektor horeca. Jadi mereka horeca. sudah Jadi mereka sudah mengantisipasi mengantisipasi sehingga sehingga peningkatan permintaan peningkatan itu permintaan sudah itu sudah bisa bisa diantisipasi dengan diantisipasi dengan ketersediaan dari ketersediaan bahan dari bahan pasokan pasokan makanan yang makanan dibutuhkan yang oleh dibutuhkan hotel oleh dan hotel
restoran.
Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini, kami merekomendasikan untuk mendorong Pemda gitu ya atau OPD terkait di Jawa Barat untuk dapat mengoptimalisasikan iklan berbasis kolaborasi public private partnership seperti yang dilakukan di event Pokariran ini. Kemudian pengembangan mass skala komunitas dan lokal ini juga untuk membantu perputaran ekonomi sehingga kita melibatkan pelaku-pelaku ekonomi lokal UMKM lokal di dalam kegiatan-kegiatan di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian, sehingga selain untuk mendorong atau menggerakkan perekonomian juga bisa membantu untuk menjaga daya beli dari para pelaku UMKM dan juga bisa membantu untuk menjaga stabilitas gitu ya karena dari sisi penyedia gitu diharapkan itu akan bisa menggunakan supplier yang ada di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian juga menerapkan digitalisasi dan hybrid event ini seperti juga yang dilakukan di Pokariran. Jadi tidak hanya yang lari secara offline gitu ya, datang di Bandung, tetapi juga yang online. Kemudian prioritaskan event bertema strategis dan berdampak pada ekonomi daerah secara langsung. Jadi memang event-event yang bisa memberikan dampak langsung pada perekonomian atau pada masyarakat di Bapak Ibu sekalian. Next slide-nya. Nah, ini ada risiko overinflasi antar provinsi gitu ya. Meskipun Jawa Barat kita ketahui bersama merupakan daerah produsen, tetapi masih Jawa Barat itu sensitif terhadap perubahan-perubahan juga yang terjadi di daerah-daerah lain. Yang antara lain misalnya ya invasi daerah penghasil seperti bawang merah misalnya terjadi kegagalan panen atau terjadi cuaca ekstrim atau terjadi lonjakan permintaan lokal itu akan bisa berpengaruh kepada harga bawang merah juga yang ada di Jawa Barat. Kemudian dari sisi gangguan distribusi misalnya ada kemacetan atau ada kerusakan infrastruktur atau misalnya ada bencana alam sehingga menyebabkan terhambatnya transportasi itu akan juga mempengaruhi kondisi inflasi di Jawa Barat. Kemudian juga dalam hal ada pedagang besar yang menaikkan harga jual ke luar daerah misalnya yang biasa kita beli gitu ya, kemudian mereka menaikkan harga jualnya, itu juga pada akhirnya akan berpotensi menaikkan harga eceran di Jawa Barat. Dan ujungnya adalah akan terjadi tekanan inflasi Jawa Barat yang meningkat. Nah, komoditas yang sensitif atau rentan terhadap risiko spillover inflasi antar provinsi tersebut antara lain adalah komoditas daging sapi karena sebagian besar itu untuk daging sapi di Jawa Barat itu masih pasok dari Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian berikutnya adalah telur ayam ras. Di sini dapat informasi bahwa Kementerian Perdagangan Jawa Barat akan mengalami defisit telur ayam ras di tahun 2025 sehingga ini perlu adanya upaya mitigasi sejak dini gitu untuk mencari daerah-daerah pasokan telur ayam ras ini. Yang komoditas ketiga yaitu bawang merah karena kita ketahui bersama memang 40% gitu ya 40% dari pasokan itu masih dipenuhi dari luar Jawa Barat. Sehingga gangguan di sentra produksi yang terjadi di mitra Jawa Barat itu akan sangat berpengaruh langsung pada kondisi harga bawang merah di Jawa Barat. Nah, terkait dengan risiko spillover ini, beberapa rekomendasi yang kami sampaikan yang pertama adalah memperkuat KAD dengan daerah sentra produksi atau dalam hal perlu itu bisa memperluas KAD dengan daerah lain misalnya biasanya dengan Brebes misalnya Bapak Ibu bisa mencari alternatif dari daerah lain untuk menjadi pemasok gitu komoditas tersebut. Yang kedua adalah memperluas kapasitas untuk cadangan pangan, kemudian juga penggunaan teknologi untuk menyimpan cadangan pangan seperti misalnya teknologi ozon atau cold storage yang lebih modern gitu ya sehingga memperpanjang masa simpan dari komoditas. Yang berikutnya adalah optimalisasi distribusi dan logistik dengan mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan kemacetan atau mengalami kerusakan infrastruktur sehingga itu sudah bisa dimitigasi dengan mencari jalur lainnya atau alternatif pengiriman moda transportasi lainnya. Yang berikutnya adalah memperkuat EWS terutama pada daerah-daerah yang mengalami gangguan distribusi sehingga dapat dilakukan intervensi berupa UP atau IPM yang tepat sasaran. Next slide-nya.
Nah, Nah, berikutnya adalah berikutnya risiko adalah spillover risiko spillover terkait dengan pemberlakuan tarif dagang Amerika Serikat Bapak gitu Ibu Bapak Ibu kita yang ketahui kita ketahui bersama. bersama. Akhirnya Akhirnya terakhir itu terakhir kita itu diketok kita diketok akan akan dikenakan tarif dikenakan tarif 19% gitu ya 19% untuk gitu ya untuk Indonesia. Indonesia. Nah, apa sih Nah, apa sih dampaknya gitu ya? dampaknya gitu Bagaimana ya? Bagaimana transmisi rambatan transmisi dari pengenaan tarif oleh Amerika Serikat ini terhadap komoditas-komoditas atau inflasi di Jawa Barat. Nah, terkait dengan pengenaan tarif ini pastinya akan berpengaruh kepada aktivitas ekspor dan impor di nasional, secara nasional dan khususnya di Jawa Barat. Karena dengan adanya pengenaan tarif dari AS ini otomatis harga barang-barang yang akan kita jual itu akan menjadi lebih mahal, sehingga akan berpotensi menurunkan ekspor gitu ya yang akan kita lakukan ke Amerika Serikat. Kemudian dari si impor itu juga agak ada potensi penurunan karena adanya komoditas-komoditas yang kita masih impor gitu ya, karena impornya menurun sehingga kebutuhan bahan baku untuk kegiatan produksi juga menurun. Kondisi penurunan di ekspor dan impor ini akan berpengaruh kepada trade account pada neraca perdagangan kita yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, karena aktivitas ekspornya juga menurun, itu juga pasti akan mempengaruhi pada arus devisa yang masuk ke dalam negeri. Kemudian akan berpengaruh kepada nilai tukar rupiah, dan nilai tukar rupiah ini akan bisa berpengaruh kepada kenaikan khususnya pada imported inflation, yaitu komoditas-komoditas yang kita datangkan dari luar negeri. Karena untuk barang-barang yang kita impor ini dengan adanya pelemahan nilai tukar ini akan menyebabkan harga-harga yang harus kita bayar ke negara kita yang mengimpor itu akan lebih tinggi gitu ya karena kursnya yang melemah. Nah, terkait dengan kondisi ini, pemerintah gitu ya tidak tinggal diam juga gitu untuk bagaimana kita memitigasi dampak negatif dari kondisi ini. Salah satunya adalah dengan melakukan peluasan atau mencari negara-negara ekspor baru gitu di luar Amerika Serikat, supaya ketergantungan kita pada Amerika Serikat itu bisa kita kurangi. Nah, ini beberapa ekspor Jawa Barat yang terdampak dengan kebijakan tarif ini antara lain adalah tekstil dan produk tekstil atau TPT, kemudian alas kaki dan otomotif. Nah, untuk kondisi ini beberapa rekomendasi yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama adalah memperkuat permintaan domestik gitu ya. Jadi kita menjaga daya beli masyarakat itu ya terkait dengan kondisi penurunan ekspor ini melalui berbagai program pemerintah seperti bantuan sosial, kemudian subsidi, berbagai subsidi gitu ya, subsidi bahan bakar misalnya, kemudian subsidi transportasi dan lain-lain, sehingga bisa mengurangi beban yang harus ditanggung oleh masyarakat yang terdampak dari pelemahan atau spillover tarif dagang ini. Yang kedua tadi juga memperluas diversifikasi pasar ekspor tadi supaya kita mengurangi ketergantungan ekspor ke Amerika Serikat. Yang berikutnya adalah menjaga inflasi, menjaga cadangan pangan daerah itu supaya kita juga tidak tergantung kepada komoditas-komoditas pangan yang sifatnya masih impor gitu ya Bapak Ibu. Next slide-nya. Nah, oke, mungkin itu aja Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan beberapa fenomena terkini yang kita alami saat ini baik di nasional maupun regional yang bisa berdampak pada inflasi di Jawa Barat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita simak kembali, simak bersama untuk materi yang akan disampaikan oleh perwakilan dari wilayah Perum Bulog Kanwil Provinsi Jawa Barat. Saat ini akan disampaikan oleh Bapak Muwajjahidin selaku manajer pengadaan terkait dengan ketersediaan beras, penyerapan gabah dan jagung di tingkat petani, serta juga penyaluran beras SPHP di Jawa Barat sampai dengan minggu ketiga bulan Juli tahun 2025. Mohon izin Bapak Mujahidin untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat atau mewakili. Kami hormati Asisten 2
Provinsi Jawa Barat. Kami hormati Kepala BPS yang diwakili oleh Pak Yana. Yang kami hormati Kepala BI atau mewakili oleh Bu Kiptiah Rianti. Dan yang kami hormati Ditreskrimsus Polda Jabar, kemudian Kepala BMKG, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Tanaman Pangan, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, serta Bapak Ibu dari perwakilan kabupaten kota se-Provinsi Jawa Barat. Izin menyampaikan ketersediaan beras, penyerapan gabah dan jagung di tingkat petani, serta penyaluran beras SPAP di Provinsi Jawa Barat sampai dengan minggu ketiga bulan Juli tahun 2025. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan fungsi Perumbulok itu ada 3. Yang pertama itu ketersediaan bahan pangan, yang kedua keterjangkauan, dan yang ketiga stabilitas baik di produsen maupun di tingkat konsumen. Stok beras yang kami kuasai sampai dengan hari ini sebanyak 659.921 ton yang tersebar di 8 kantor cabang, antara lain kantor cabang Kerawang sebanyak 146.000 ton, kantor cabang Subang 73.000 ton, kantor cabang Indramayu 138.000 ton, kantor cabang Cirebon 183 ton, di kantor cabang Ciamis 48.000 ton, kantor cabang Bandung 38.000 ton, kantor cabang Cianjur 21.000 ton, dan kantor cabang Bogor sebanyak 13.000 ton. Selain beras, kami juga memiliki komoditas komersil, antara lain gula sebanyak 160 ton, minyak 292.000 ton, 292 ton, kemudian tepung terigu 5,5 ton. Ini tersebar di 39 komplek pergudangan, 179 unit dengan kapasitas maksimal 397.000 ton. Kegiatan Perumbulok saat ini untuk kegiatan pengadaan, kita telah mencapai 94% dari target 530.000 ton, yaitu 502 ton sampai hari ini. Terdiri dari pengadaan gabah kering panen sebanyak 708 ton, kemudian beras sebanyak 124.000 ton. Capaian ini disumbangkan oleh 8 kantor cabang dengan capaian tertinggi yaitu kantor cabang Cirebon sebanyak 132.000 ton, dan ini merupakan capaian kantor cabang tertinggi seluruh Indonesia. Kemudian kantor cabang Indramayu sebanyak 130.000 ton, dan yang ketiga kantor cabang Kerawang sebanyak 89.000 ton. Jadi secara total Perumbulok Kanwil Jabar telah melaksanakan realisasi pengadaan gabah dan beras sebanyak 502.000 ton. Ini merupakan capaian pengadaan terbesar 10 tahun terakhir. Selain beras, kami juga mendapatkan penugasan untuk pembelian jagung sesuai dengan Impres nomor 10 tahun 2025 dan keputusan Kepala Bappenas nomor 216 tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025. Bulog diperintahkan atau bertugas untuk membeli jagung dengan kadar air 18-20% dengan harga 5.500 di tingkat petani. Kemudian membeli jagung di depan pintu gudang Bulog sebesar 6.400 per kilo
dengan ketentuan kualitas kadar air 14% dan aflatoksin maksimal 50 ppb. Dalam kegiatan pengadaan jagung ini, Bulog bekerja sama dengan Polda Jabar dan telah dilaksanakan beberapa kali rapat dan sosialisasi serta koordinasi dengan Pak Kapolda. Sampai hari ini serapan jagung kita baru mencapai 64 ton dari target 38.000 ton. Kantor cabang yang telah melaksanakan penyerapan yaitu kantor cabang Subang sebanyak 56 ton, kantor cabang Ciamis 5,5 ton, dan kantor cabang Bogor sebanyak 2,33 ton. Dalam rangka menjaga inflasi, Perum Bulog ditugaskan untuk menyalurkan beras dua kegiatan yaitu melalui SPHP dan yang kedua melalui penyaluran beras bantuan pangan yaitu Bampang. Untuk realisasi SPHP sampai dengan hari ini sebanyak 117 ton dari target 205.165 ton. Kami minta kerjasama dari teman-teman Pemda dan Polda serta Polres di seluruh Jawa Barat untuk sama-sama mengawasi agar SPHP ini tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain SPHP, kami juga melakukan penyaluran terhadap penugasan beras Bampang yaitu bantuan pangan yang saat ini sedang disalurkan di titik-titik ke desa. Secara nasional itu sebanyak 18,3 juta KPM. Sementara untuk Jawa Barat sendiri sebanyak 34.620 KPM. Jadi ini alokasi untuk bulan Juni dan Juli 2 bulan masing-masing 10 ton. Jadi masing-masing PBP itu mendapatkan jatah 20 kg. Nah, ini sama-sama juga minta tolong bantuan dari teman-teman daerah, terutama di desa, kerjasama dengan Bulog dalam hal pembagian kepada masyarakat menerima bantuan pangan ini. Pagu penyaluran tahun 2025 Kanwil Jabar sebanyak 3,4 juta PBB atau setara dengan 34.620 per bulan. Jadi untuk bulan ini kita salurkan 2 bulan, jumlahnya kurang lebih 69.240 ton. Dengan mengalirnya beras kepada masyarakat sebanyak kurang lebih 70.000 ton pada sampai akhir bulan Juli ini diharapkan dapat menahan laju inflasi pada bulan Juli 2025. Ini realisasi per kantor cabang. Penyaluran Bampangnya baru 16,58%. Untuk itu masih diperlukan kerja keras dan dukungan dari semua pihak dalam rangka penyaluran bantuan pangan ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mujahidin atas penyampaian dan juga pemaparan terkait dengan prediksi beras, ketersediaan beras pada bulan Juli ya tahun 2025. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita juga akan menyimak kembali terkait dengan prediksi musim kemarau dan juga potensi dampaknya terhadap produksi pangan di Jawa Barat. Nah, kali ini juga akan disampaikan oleh perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jawa Barat, Bapak Rahmat Prasetya, selaku Kepala Stasiun Klimatologi. Mohon izin Bapak Rahmat. Waalaikumsalam. Terima kasih, mohon maaf off kamera ya. Oh, baik Bapak. Ya, untuk waktu dan layarnya saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara, Bapak Ibu yang kami hormati, pimpinan lembaga dan tim TPID Jawa Barat. Izinkan kami memberikan informasi terkait dengan kondisi iklim kita sampai dengan pertengahan Juli ini.
Bapak Ibu, beberapa narasumber sebelumnya mengatakan memang kondisi cuaca ekstrim kita di beberapa bulan ke belakang itu memang berdampak pada sektor tanaman pangan dan horti kita yang barangkali mengganggu stok pangan kita sehingga mengganggu barangkali tingkat inflasi kita di daerah. Baik, lanjut. Sementara kami belum ada update yang Juli, tapi secara kurang lebih kondisi suhu muka lautnya masih sama, Bapak Ibu, semuanya hangat di wilayah kita, sehingga potensi uap air barangkali sampai dengan awal Juli itu masih terlihat di wilayah Indonesia. Lanjut. Kemudian dari sisi indeks ENSO dan EOD konsisten netral, artinya dari dua pengaruh global ini tidak begitu pengaruh ya terhadap kondisi iklim kita, musim kita, dan ini memang terbukti di pertengahan Juli kita kemarau sepertinya sudah mulai terasa di wilayah Jawa Barat. Hujan mulai berkurang, bahkan tidak ada hujan sama sekali. Lanjut. Kalau kita lihat pola anginnya, sebagaimana bulan Juli angin timuran, Bapak Ibu semua, ini mulai konsisten nanti di bulan sampai dengan bulan Agustus dan mulai bervarietas di bulan September, artinya mulai transisi menuju musim hujan. Ini menandakan memang bulan Juli dan Agustus adalah di mana puncak musim kemarau kita, walaupun tadi di awal kemarau kita di bulan Mei Juni banyak gangguan, banyak hujan yang masih terjadi. Lanjut. Ini Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan pengganggu kita di skala mingguan, yaitu di awal Juni sampai dengan awal Juli, di mana kita lihat di wilayah Jawa Barat samanya ya berwarna hijau masih bertahan sampai dengan awal Juli, dan memang kita prediksi di pertengahan Juli sudah berwarna coklat bahkan putih, artinya tidak ada peluang hujan yang sedang sampai lebat, dan ini mulai terasa beberapa hari atau seminggu ini di Jawa Barat memang tidak ada hujan sama sekali. Hal inilah yang mengganggu kondisi musim kemarau kita. Lanjut. Kemudian kita bisa sampaikan di awal Juli memang semua Jawa Barat, utamanya di bagian barat ya, itu masih tengah dan barat hujan masih cukup di kategori menengah sampai tinggi. Namun di pertengahan Juli saat ini memang sudah sangat turun, drop dominan di kategori rendah, artinya hampir sebagian besar di Jawa Barat hujannya sangat berkurang, artinya dari sisi ekstrimnya tidak tampak, dan ini memang semoga bisa membantu di taman pangan dan horti tidak terlalu mengganggu, sehingga nanti stok pangan kita tidak transportasinya tadi dikatakan tidak akan terlalu ganggu oleh kondisi cuaca ekstrim. Lanjut. Kemudian prediksi di akhir Juli Bapak Ibu menarik, memang kembali agak sedikit ya, utamanya di Bogor Raya, kemudian di sedikit Tasik dan Pangandaran. Dua daerah ini yang barangkali dari model kita mengatakan kondisi peluang hujan akan kembali naik di akhir Juli, tapi sepertinya tidak akan se-ekstrim di bulan Mei dan di Juni. Lanjut. Kalau kita lihat secara akumulatif 3 bulan terakhir, April, Mei, Juni, bahwa memang sebagian besar wilayah di Jawa Barat ini kondisinya normal Bapak Ibu semua ya, warna kuning. Dan beberapa daerah memang kondisinya agak basah dan sangat basah. Artinya barangkali ini stok air dari hujan terlihat sangat cukup ya untuk kebutuhan tanam pangan. Tapi dari sisi barangkali horti bisa mengganggu kondisi musim hujan ekstrim ini. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat 3 bulan ke depan, September, Bapak Ibu semua, memang Juli dan Agustus itu dibandingkan normalnya agak berbeda, di mana gambar di bawah itu normalnya, gambar di atas pola prediksi kita, di mana kondisi jumlah hujan akan sedikit lebih naik dibandingkan kondisi normalnya, bahkan di September, karena memang nanti September, Oktober kita menuju ke musim hujan. Jadi kita hanya punya waktu barangkali sebulan, hujan ini cukup berkurang sehingga kita bisa maksimalkan barangkali gangguan-gangguan cuaca ekstrim yang sudah berjalan sampai dengan awal Juli. Lanjut. Kemudian sampai dengan pertengahan Juli Bapak Ibu semua, warna coklat adalah sudah masuk kemarau ya, walaupun di tengah-tengahnya ada hujan di awal Juli, sehingga sebanyak 14 zona musim kita di Pantura utamanya dan Bandung dan Kota Kabupaten Bandung sudah mulai masuk kemarau, hujan mulai berkurang.
Tapi di wilayah lain barangkali belum memasuki secara terminologi BMKG masih ada hujan yang secara akumulasi di atas 50 mm. Ini kita prediksi kalau sampai dengan akhir Juli, Agustus bahkan hujan lebih rendah, maka sebagian besar wilayah kita akan masuk kemarau. Sebenarnya kita sampaikan kemarau kita tahun ini memang lebih pendek ya Bapak Ibu semua karena banyak gangguan ekstrim. Dan ini memang terbukti kita rasakan dan barangkali sedikit beberapa wilayah terganggu karena kondisi ekstrim ini. Lanjut. Nah, Ibu, itu mungkin bisa kita sampaikan poin pentingnya kondisi kita saat ini, kenapa basah adalah ada gangguan-gangguan skala mingguan tadi, yang saya kira sudah melewati sampai dengan pertengahan Juli sudah kembali normal kemarau kita, dan terlihat sudah beberapa wilayah mulai masuk kemarau. Demikian barangnya bisa kita sampaikan, semoga bisa menambahkan informasi dari Bapak Ibu sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat atas gambaran terkait dengan bagaimana kondisi cuaca yang akan juga dihadapi dan juga dampaknya seperti itu ya Pak ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita juga akan simak kembali terkait dengan upaya pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka stabilisasi harga, ketersediaan dan juga kelancaran distribusi beras dan juga minyak kita yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak AKP Iwayan Widiarta dari Panit 1 Unit 3 Subdit 1 di Treskrimsus dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Iwayan, mohon izin Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik Bapak, untuk waktu dan layarnya saya persilahkan. Mohon waktu sebentar. Mungkin. Siap Bapak, silakan. Bentar ya, mohon waktu dulu ya di layar. Bentar ya. Bentar.
Mohon izin Ibu, suara sudah masuk. Mohon izin. Sudah masuk Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada kesalahan sedikit. Baik, yang saya hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati para peserta rakor PPID Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mohon izin saya membawakan paparan terkait upaya pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka stabilitas harga, ketersediaan serta kelancaran distribusi beras dan minyak kita. Baik, sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo, Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak tegas. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas para pelaku di balik beredarnya beras oplosan. Kemudian dari Bapak Kapolri menyatakan tim sedang bergerak. Satgas Pangan Polri akan menyampaikan hasil pengungkapan kasus tersebut. Kemudian analisa harga pangan di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Ini berdasarkan data hasil pengecekan yang dilakukan oleh Polres Jajaran wilayah hukum Polda Jabar. Ada beberapa komoditi hasil pertanian yang mengalami kenaikan, yaitu beras medium, kemudian beras premium, kemudian jagung manis dan beras SPHP. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada minyak goreng curah, gula pasir lokal, dan daging sapi, telur ayam, dan ikan emas yang mengalami kenaikan. Strategi daripada Satgas Pangan Polri dalam pengendalian stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Selanjutnya kita melakukan upaya preventif yaitu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam monitoring dinamika bahan pokok penting. Kemudian memonitor stok dan fluktuasi harga bahan pokok penting. Memberikan sosialisasi edukasi terkait pangan di bidang akademis. Selanjutnya upaya preventif itu kita melakukan pengecekan ketersediaan bahan pokok di penggilingan gabah, pasar tradisional, gudang, penyimpanan dan toko retail modern. Melakukan pengawasan wilayah perbatasan bersama kementerian dan lembaga terkait dalam mengantisipasi penyelundupan bahan pokok penting dari luar negeri. Kemudian memastikan kelancaran jalur lintas bahan pokok dari wilayah sentra produksi. Selanjutnya upaya represif yang kita lakukan itu Satgas Pangan Polri juga melakukan upaya represif atau hukum sebagai ultimum remedium tanpa mengganggu alur distribusi maupun ketersediaan stok pangan. Upaya preventif yaitu melaksanakan rapat koordinasi dalam mengambil kebijakan di gejolak ketersediaan dan kestabilan harga pangan. Rapat koordinasi pengendalian inflasi sebagaimana dilakukan oleh Bapak Presiden. Upaya preventif ini adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Satgas Pangan Polda Jabar pengecekan harga bahan pokok penting di setiap hari di pasar-pasar tradisional dengan jumlah kegiatan itu 23 Polres melakukan kegiatan pengecekan terhadap harga di pasar-pasar.
Kemudian kita laporkan secara berjenjang dari Polres, kemudian ke Polda, selanjutnya kita laporkan ke Satgas Pangan Pusat di Jakarta. Kemudian Satgas Pangan Polda Jabar juga melakukan pengecekan harga bawang putih khususnya beras. Di pasar modern dengan kegiatan tersebut dilaporkan secara berjenjang dari Polres, kemudian Polda dan lanjut ke Pusat Jakarta. Selanjutnya, Satgas Pangan Polda Jabar juga melakukan pengecekan harga bawang putih khususnya minyak kita di pasar padat tradisional maupun pasar modern. Dalam rangka stabilisan harga ketersediaan serta kelancaran distribusi dilaporkan juga dari Polres ke Polda kemudian ke Pusat Jakarta. Di samping itu juga kegiatan daripada Satgas Pangan Polda Jabar yaitu mendatangi pelaku usaha bahan penting khususnya beras untuk melakukan pengecekan supaya tidak terjadi perbuatan curang yang mengarah kepada perbuatan yang melawan hukum seperti pengoplosan dan perbuatan lain yang merugikan masyarakat. Satgas Pangan melakukan pengecekan, pengawasan dan penanganan pelanggaran distribusi bahan pokok strategis pada pelabuhan maupun jalan-jalan darat kebutuhan masyarakat aman tidak terganggu. Selanjutnya, penegakan hukum merupakan upaya terakhir yang bersifat memberikan efek jerah atau ultimum remedium. Ini ada beberapa kegiatan represif yaitu terhadap minyak kita di mana memproduksi minyak sawit dengan menggunakan minyak kita dengan fasilitas produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum dalam sertifikat atau label. Selanjutnya ada beberapa kegiatan represif terkait beras yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polda Jabar maupun Polres jajaran Polda Jabar. Ada beberapa kegiatan kekeringan sampel ada kegiatan pelaku diduga mengoplos beras medium dengan beras premium. Selanjutnya dijual menggunakan kemasan premium atau dijual menjadi beras premium. Nah, kegiatan ini masih dalam penyelidikan apabila sudah memenuhi unsur-unsur daripada tindak pidana akan diinformasikan kepada masyarakat. Polri melalui Satgas Pangan akan terus melakukan kegiatan preventif dan represif dalam rangka menjaga stabilitas harga dan jalur distribusi bahan pokok penting. Sinergitas dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait merupakan kunci dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok untuk tercapainya stabilitas ekonomi. Ketersediaan dan stabilitas harga komoditi bawang putih diharapkan menjadi perhatian karena potensi meningkatnya permintaan masyarakat terhadap komoditi tersebut. Itu yang perlu kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Iwayan atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan kembali menyimak terkait dengan strategi penguatan produksi tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi musim kemarau yang akan disampaikan langsung oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Kali ini akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Tati Kadoli, pelaku analis pasar hasil pertanian ahli Maja. Kepada Ibu Tati, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Putri waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak dan Ibu tim narasumber dari BPS, BI, Bulog, Krimsus Polda Jabar, kemudian Dinas DKPP, kemudian Indak dan Juri dari BMKG, serta Bapak dan Ibu perwakilan kabupaten kota serta dari provinsi juga yang telah hadir bersama pada acara rapat koordinasi mingguan 11 pengendalian inflasi daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota Jawa Barat. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat terkait dengan strategi penguatan produksi tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Jawa Barat menghadapi musim kemarau. Baik, silakan dilanjut untuk tayangannya. Ini kami mulai dari sektor tanaman pangan, di mana bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura selaku pengampu dari bagian produksi, di mana kami mempunyai kewajiban untuk menyediakan ketersediaan bahan pangan khususnya di Provinsi Jawa Barat, baik untuk tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Untuk tanaman pangan sendiri, di mana kinerja produksi padi tahun 2000 di Jawa Barat untuk tahun 2025 kami ditargetkan secara daerah itu untuk produksi sebesar 9.689.005 ton GKG, sementara untuk pusat ditargetkan sebesar 11.882.551 ton GKG. Untuk yang sudah terrealisasi berdasarkan proyeksi realisasi dan AKBPS juga bahwa untuk periode Januari sampai dengan Agustus telah terrealisasi produksi sebesar 6.961.576 ton GKG, di mana capaian ini untuk target pusat mencapai 71,85%, sementara untuk mencapai target daerah yang untuk mencapai target pusat masih banyak, itu baru mencapai 58,58%. Adapun rinciannya untuk luas panen di tahun 2025 ini, baik luas panen, produksi maupun produktivitas yang sudah dicapai sampai dengan bulan Agustus. Untuk luas panen dan produktivitas masih mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2024. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 untuk periode yang sama, untuk luas panen, produksi dan produktivitas itu mengalami kenaikan. Next. Selanjutnya saja teh. Dilanjut saja. Nah, ini adalah sementara untuk luas tanam padi berdasarkan data dinas untuk periode Oktober-Juni 2025 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 109,81% bila dibandingkan dengan tahun 2024, di mana kenaikan luas tanam tertinggi itu di Kabupaten Indramayu seluas 33.633 hektar, di Kabupaten Karawang sebesar 32.102 hektar, dan Kabupaten Sukabumi seluas 16.592 hektar. Sementara beberapa daerah mengalami penurunan, yaitu penurunan tertinggi di Kabupaten Bandung itu sebanyak 11.580 hektar dan Kabupaten Bekasi sebanyak seluas 2.809 hektar. Dilanjut saja. Ini sudah tadi disampaikan bahwa luas panen di Jawa Barat ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2024 sebanyak 19,13 persen, di mana kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Sukabumi, yaitu seluas 34.626 hektar, Kabupaten Tasikmalaya 21.812 hektar, dan Kabupaten Cianjur. Sementara di Kabupaten Majalengka dan Cirebon mengalami penurunan untuk luas panen periode Januari dengan Agustus. Kemudian persentase panen terhadap tanam sebesar 80,08% atau selisih seluas 302.071 hektar. Dilanjut saja. Next. Nah,
Nah ini catatan kami bahwa untuk pertanaman sampai dengan Juni itu terjadi gangguan APT maupun DPI dari dampak perubahan iklim di musim kemarau 2025 ini dengan jumlah serangan dari bulan April sampai dengan Juni 15 Juni itu yang terserang seluas 11.413.000,88 hektar dan yang mengalami PUSO ada 503,44 hektar. Adapun luas serangan APT terluas yaitu Penggerek Batang di Kabupaten Indramayu, Karawang dan Cirebon, Warung Batang Coklat di Indramayu, Cirebon, Ciamis dan Cianjur. Kemudian untuk tikus terjadi serangan di Kabupaten Karawang, Indramayu, Subang, kemudian ada juga penyakit belas di Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya. Kemudian ada juga dari HDB ya di Cianjur, Bogor dan Sukabumi. Itu untuk OPT-nya. Sementara untuk dampak dari perubahan iklim yang terluas terjadi di Kabupaten Sukabumi dan Cirebon itu kekeringan, kemudian terjadi juga banjir Kabupaten Bekasi, Pangandaran dan Majalengka, dan adanya longsor di Kabupaten Garut, Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Next. Nah, ini beberapa kendala yang dihadapi di lapangan dalam percepatan capaian kinerja produksi padi di Jawa Barat. Di antaranya yaitu adanya pengunduran waktu tanam yaitu 2-3 bulan sebagai dampak dari rehabilitasi jaringan irigasi. Kemudian akibat banyaknya jaringan irigasi yang rusak, maka penggunaan air menjadi tidak efisien. Selanjutnya, belum optimalnya penggunaan lahan sawah pada hujan dan lahan kering. Alat mesin olah tanah, tanam dan panen serta tenaga kerja masih kurang yang menghambat percepatan aktivitas setingkat lapangan. Selanjutnya, kami mendorong untuk penggunaan bahan organik untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas sawah yang saat ini disinyalir sudah mengalami penurunan. Kemudian masih adanya budaya sosial masyarakat yang mempertimbangkan pelaksanaan waktu tanam sehingga menunda jadwal tanam. Kemudian ada juga kondisi iklim ekstrim yang berdampak pada serangan hama penyakit serta dampak perubahan iklim serta kekurangan air pada lahan sawah bagian ujung atau hilir dari jaringan irigasi. Next. Adapun beberapa upaya peningkatan luas tanam dan produksi padi di Jawa Barat, yaitu adanya fasilitasi bantuan pemerintah berupa bantuan benih padi dan bantuan benih jagung. Kemudian kami juga mendorong percepatan tanam dengan adanya sarana pomponisasi dan program optimalisasi lahan sawah rawa dan mendorong stabilitas produktivitas lahan dengan optimalisasi serapan pupuk bersubsidi. Selanjutnya adanya sosialisasi dari penyelenggaraan pertanian organik, tanaman pangan dan hortikultura. Dan kemudian ada mendorong penggunaan benih berkualitas dengan pemberian bantuan benih hibrida dan kawasan percontohan budidaya padi dari pendanaan APBD. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah pada hujan yang dilaksanakan dengan pemberian bantuan pompa bertenaga surya. Kemudian juga kami melakukan percepatan tanam dengan komando langsung dari Kementerian Pertanian bersama-sama dengan provinsi dan kabupaten kota serta adanya juga kolaborasi dengan TNI. Dan kami juga melakukan pemantauan pencatatan luas tanam harian yang dilakukan evaluasinya secara nasional setiap hari pada pukul 14.30 sampai dengan jam 18 waktu Indonesia bagian barat. Next, selanjutnya ini untuk mencapai produksi dan produktivitas, target produksi dan produktivitas yang telah ditetapkan, kami juga melakukan dukungan dari sarana dan prasarana. Yang pertama itu fasilitasi irigasi perpompaan tenaga surya, di mana di sini dialokasikan 50 unit yang tersebar di 10 kabupaten kota.
di mana rincian kegiatan itu adanya pengadaan jasa konsultan perencanaan, pengadaan jasa konsultan pengawas, pengadaan solar panel, pengadaan pompa submersible 3 fase, kemudian pengeboran, pembangunan rumah pompa, pembangunan bak penampung, dan pembangunan jaringan distribusi. Kegiatan ini kami berkolaborasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan TNI, di mana untuk kegiatan pengadaan jasa konsultan perencanaan dan pengawas itu dilaksanakan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi, sementara untuk yang lainnya itu pengelolaannya kelola tipe 2 dan juga oleh tim daripada TNI. Selanjutnya yaitu melalui kegiatan yang kedua itu melalui kegiatan fasilitasi perpompaan melalui APBD juga, di mana di sini irigasi perpompaan dialokasikan di 21 kabupaten kota sebanyak 215 unit. Di mana untuk kegiatan irigasi perpompaan ini diprioritaskan untuk komoditas tanaman pangan pada lahan tada hujan dengan IP minimal 1 atau pada lahan sawah dengan IP kurang dari 2 yang kekurangan air dan punya potensi peningkatan indeks pertanaman. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan optimasi lahan. Ini ada juga next. Selanjutnya saja. Nah ini alokasi bantuan pompa air selain dari tadi irigasi perpompaan juga ada alokasi bantuan pompa air, di mana di sini sudah teralokasikan sebanyak 795 pompa air yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat. Next, selanjutnya yaitu kegiatan optimasi lahan non-rawa melalui kegiatan APBN tahun 2025. Ini dilaksanakan di 12 kabupaten dengan ada 3 tahapan pelaksanaan, di mana tahap 1 itu 3.650 hektar targetnya di 7 kabupaten kota, dan untuk tahap 2 sebanyak 7.902 hektar. Sedangkan untuk tahap 3 ada 11.500 hektar untuk 9 kabupaten kota. Selanjutnya yaitu fasilitasi dari asuransi pertanian untuk memotivasi petani dalam melaksanakan usaha taninya. Kami pun memfasilitasi melalui fasilitasi asuransi pertanian lewat dana APBD, di mana untuk asuransi pertanian ini untuk tahun 2025 itu target untuk pesertanya sebanyak 40.000 orang. Di mana kegiatannya berupa bantuan premi 20% asuransi usaha tani padi dan bantuan premi asuransi mikro perlindungan petani. Untuk yang 40.000 orang ini untuk saat ini untuk kegiatan bantuan premi asuransi mikro perlindungan petani. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah strategi pengamanan produksi padi dari gangguan OPT ataupun dampak perubahan iklim, di mana ada 4 fase, yaitu fase pratanam, fase tanam, fase vegetatif, dan fase generatif. Pada kegiatan pratanam ini dilakukan beberapa kegiatan untuk pengamanan lahan, di mana untuk pengamanan lahan dari serangan OPT maupun hama maupun organisme pengganggu tanaman lainnya, yaitu dilakukan dengan cara geropyokan, kemudian penanaman refugia dan pemasangan rumah burung hantu, olah tanah bajak, bunga singkal, kemudian akses perkiraan cuaca, kemudian melakukan pemetakan daerah endemis OPT, normalisasi jaringan irigasi dan penampung air, kemudian menyiapkan sumur ataupun teknologi biopori, pompanisasi, dan juga adanya daftar AUTP. Kemudian pada fase tanam kita memilih varietas yang toleran baik terhadap OPT maupun penakan maupun terhadap kekeringan. Untuk pemilihan varietas ini bisa disesuaikan dengan kondisi, apakah dia saat ini sedang mengalami musim kering atau hujan ataupun dari sisi serangan daripada organisme pengganggu tanamannya. Kemudian perlakuan terhadap benih, kemudian melakukan gerak tanam serempak, pengambilan kelompok telur penggerek batang, aplikasi agen hayati, pengendali hayati, dan aplikasi karbofuran jika diperlukan.
Pada fase vegetatif dilakukan pengamatan rutin OPT dan DPI, kemudian pengaturan air, eradikasi selektif tanaman yang terserang dengan virus kerdil, kemudian aplikasi agensia hayati, aplikasi pestisida kimia sesuai dengan ambang pengendalian, kemudian pompanisasi. Dan pada fase generatif pengamatan rutin, aplikasi agensi pengendali hayati, dan juga pompanisasi sesuai dengan kondisi. Next. Dilanjut saja. Slide selanjutnya. Tadi sini sudah disampaikan oleh Rahmat ya. Dilanjut saja. Baik. Sekarang kita masuk pada bidang tanaman hortikultura. Untuk bidang tanaman hortikultura, di mana kita tahu bahwa fokus utama dari pengendalian inflasi itu pada aneka cabai dan juga bawang merah. Untuk produksi cabai merah TW atau cabai merah besar, ini untuk bulan Juli proyeksinya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan bulan Juni. Begitu juga untuk cabai rawit merah juga sama, untuk Juli ini mengalami penurunan, cabai keriting dan juga di bawang merah. Sehingga memang tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber terdahulu dari BI maupun dari BPS akan berpengaruh terhadap tingkat harga yang terbentuk baik di tingkat produsen maupun di konsumen. Di mana di sini bahwa total luas panen aneka cabai untuk bulan Juli ini ditargetkan seluas 2.596 hektar dengan produksi 35.614 ton. Penurunan produksi pada bulan Juli ini karena sudah melewati masa panen, kemudian juga adanya serangan OPT yang mempengaruhi terhadap hasil produksi, dan di beberapa wilayah masih dalam proses penanaman. Sementara untuk bawang merah di bulan Juli diproyeksikan juga akan mengalami penurunan dibandingkan dengan Juni 2025. Next, selanjutnya beberapa kegiatan untuk optimalisasi produksi komoditas hortikultura untuk tanaman cabai, yaitu dengan adanya memberikan fasilitasi baik bagi petani champion maupun petani andalan, di mana fasilitasi yang diberikan itu berupa benih aneka cabai, kemudian juga sarana tanamnya berupa samhumat, mulsa, insektisida dan fungisida. Untuk fasilitasi bantuan ini telah terrealisasi sampai dengan 23 Juli 2025, yaitu telah tersalurkan sebanyak 700 saset benih cabai merah besar, 700 saset benih cabai merah keriting, 700 saset cabai rawit merah, 1.120 liter asam humat, 478 roll mulsa, 350 kg fungisida kepada 14 petani andalan di Jawa Barat di 14 kabupaten. Dan juga telah terdistribusikan 300 kg fungisida kepada petani champion di Jawa Barat. Selanjutnya, alokasi untuk petani penerima fasilitasi untuk petani andalan ada 14 kabupaten kota. Sementara untuk petani champion ada 6 kabupaten kota. Baik, selanjutnya yaitu optimalisasi produksi komoditas hortikultura untuk bawang merah. Next saja. Nah, ini untuk bawang merah juga sama, berupa fasilitasi benih, kemudian sarana produksinya samhumat, insektisida dan juga fungisida. Dilanjut saja. Alokasinya itu untuk petani bawang merah, untuk petani andalan ada 5 kabupaten kota, kemudian untuk championnya ada di 5 kabupaten. Untuk petani andalan bawang merah ini terluas ada di Kabupaten Cianjur, sementara untuk championnya itu di Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan pemberian fasilitas ini bisa meningkatkan produksi dan ketersediaan bawang merah di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, dan ini adalah kegiatan dalam mendorong produksi komoditas hortikultura itu dengan
teknologi konservasi lahan di Das Citarum dengan metode teras bangku pada kawasan hortikultura yang difokuskan pada lahan kritis sektor pertanian di Das Citarum, yaitu di Kecamatan Cimenyan. Untuk tahun 2025 ini dialokasikan seluas 21 hektar. Next. Nah, ini upaya kami juga dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung ketersediaan bawang putih, terutama di Jawa Barat. Kami melakukan kegiatan pelatihan SOP budidaya bawang putih bagi petugas pertanian pada tanggal 7 sampai dengan 11 Juli 2025 di Balai Pelatihan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Cianjur, di mana petugas ini berasal dari 12 kabupaten kota yang memiliki potensi pengembangan bawang putih. Jumlah peserta ada 30 orang. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah perkembangan luas tanam, panen, dan produksi bawang merah untuk periode Juli sampai dengan September 2025 di lokasi petani andalan dan champion Jawa Barat. Di mana proyeksi produksi untuk bulan Juli itu diproyeksikan akan dihasilkan sebanyak 900 ton, kemudian di Agustus 2.128 ton, dan di bulan September 3.484,5 ton. Next. Adapun untuk aneka cabai diproyeksikan akan siap panen. Untuk cabai merah besar itu ada 24 hektar, kemudian cabai merah keriting 63,9 hektar, dan cabai rawit merah seluas 98,3 hektar. Selanjutnya, bisa dilanjut saja. Lanjut saja ke penanganan DPI. Nah, ini strategi dan antisipasi dampak perubahan iklim. Beberapa strategi dan antisipasi dampak perubahan iklim yang dapat dilakukan. Yang pertama itu pemanfaatan informasi iklim dari BMKG sebagai acuan untuk waktu tanam. Kemudian melakukan koordinasi dengan semua stakeholder yang terkait di bidang pertanian. Melaksanakan sekolah lapang DPI bagi petani agar petani paham tentang iklim untuk mencegah kerugian usaha tani akibat perubahan iklim. Kemudian mengerahkan pompa air sepanjang sumber air dan membuat bendungan sementara pada saluran pembuangan agar bisa dimanfaatkan pada waktu kekeringan maupun banjir. Kemudian selanjutnya penerapan teknologi pengairan yang efektif dan efisien, memanfaatkan secara maksimal fasilitas dan sumber air yang masih ada, baik dari sungai, embung, waduk, dan sumber pantai. Kemudian menginventarisir daerah-daerah yang mengalami kekeringan maupun banjir dan mengirimkan laporan perkembangan secara rutin. Selanjutnya, percepatan realisasi program rehabilitasi jaringan irigasi dan perbaikan saluran primer dan sekunder, perbaikan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, kemudian tidak memaksakan bertanam padi apabila tidak terjamin fasilitas pengairannya. Ini untuk daerah di luar sasaran areal tanam. Kemudian prioritaskan varietas tahan kekeringan, umur genjah, dan adaptif pada agroclimate free. Selanjutnya, penataan pola usaha tani terpadu tanaman pangan, hortikultura, ternak, dan ikan sesuai dengan kondisi tingkat ketersediaan air. Penyuluhan penerapan pola tanam dan teknologi usaha tani, kemudian mengaktifkan P3A dalam operasional dan pemeliharaan irigasi berupa perbaikan saluran irigasi tersier kuarter yang rusak. Mendorong pengadaan benih yang toleran terhadap genangan dan kekeringan, kemudian mendorong pelaku usaha tani untuk masuk asuransi usaha dan pemanfaatan kredit usaha melalui KUR ataupun CSR lainnya. Selanjutnya, nah ini langkah strategis menghadapi musim kemarau dalam rangka mengantisipasi kekeringan. Yang pertama, bahwa musim kemarau itu berpotensi untuk menimbulkan tekanan serius terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura, terutama akibat keterbatasan air dan adanya peningkatan dari serangan OPT. Maka diperlukan beberapa langkah strategis yang terencana dan bertahap. Untuk jangka pendek dilakukan penyesuaian kalender tanam, edukasi petani, kemudian adanya distribusi sarana adaptif. Untuk jangka menengah,
penguatan irigasi, teknologi adaptif, dan kelembagaan petani. Sementara untuk jangka panjang, transformasi sistem pertanian yang tangguh iklim. Yang kedua, sinergitas kelembagaan antara petani, pemerintah, dan swasta menjadi kunci sukses dalam mitigasi. Dengan strategi adaptif, efisiensi air dan penguatan ekosistem, ketahanan komoditas pangan dan hortikultura terhadap kemarau dapat ditingkatkan, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi dan pendapatan petani. Selanjutnya, rencana anggaran penanganan DPI disusun sesuai dengan kebutuhan penanganan di lapangan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Bencana akibat DPI pada lahan pertanian sering terjadi hampir setiap tahun. Maka sebaiknya anggaran penanganannya baik di tingkat pusat, daerah masuk ke anggaran rutin, bukan di perubahan. Kemudian volume pelaksanaan SLDPI perlu diperbanyak lagi untuk memberikan pemahaman kepada petani dalam antisipasi DPI. Selanjutnya itu meningkatkan validitas data daerah rawan bencana DPI melalui pemetaan dan inventarisir lokasi kejadian. Demikian yang dapat kami sampaikan, beberapa hal terkait strategi peningkatan produksi dalam menghadapi musim kemarau ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparan lengkapnya. Masya Allah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali menyimak untuk upaya pengendalian ketersediaan dan keamanan pangan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Yang saat ini akan diwakilkan oleh Bapak Rika Jatmika selaku ketersediaan distribusi. Mohon izin kepada Bapak Rika Jatmika. Mangga, cek Bu Putri, suaranya terdengar Bu Putri. Terdengar jelas Bapak. Ya. Waalaikumsalam Bu Putri. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang saya hormati para narasumber, yaitu Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Pimpinan Wilayah Perum Bulog, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, kemudian dari Polda Jabar, yang saya hormati Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Horti yang saat diwakili oleh Ibu Dewi, yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Putri, izin saya menyampaikan bahwa Ibu ini terkait dengan belum di ini ya, kalau dari saya aja. Ya, upaya pengendalian ketersediaan dan keamanan pangan, lanjut Bu. Ya, Ibu Bapak, mohon izin saya menyampaikan terkait dengan prognosa neraca pangan Jawa Barat selama periode dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2025. Nah, ada beberapa komoditas terkait pangan ini yang membutuhkan pasokan dari luar, diantaranya itu kedelai, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit, daging sapi, gula pasir, dan minyak goreng. Adapun untuk komoditas beras, jagung, cabai besar, kemudian daging ayam dan telur ayam, alhamdulillah kita mengalami surplus ya. Lanjut Ibu. Nah, terkait dengan kedelai ini kita mengalami defisit yaitu 141.000 ton
Kemudian untuk bawang merah kita juga mengalami defisit sebesar 13.050 ton, dan bawang putih juga kita mengalami defisit sebesar 32.877 ton. Ya. Dan untuk mohon maaf, untuk kedelai ini sendiri kita akan melakukan potensi kerjasama yaitu dengan Jawa Timur, untuk bawang merahnya dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian untuk bawang putih ada potensi kerjasama dari defisit yang kita miliki saat ini dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian cabai rawit pun mengalami defisit sebesar 3.623,48 ton. Itu kita akan coba melakukan intervensi dan bekerjasama dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian untuk daging sapi juga kita mengalami defisit sebesar 15.000 ton kurang lebih ya. Dan kita akan coba datangkan juga dari Lampung, NTB, dan Bali. Selanjutnya untuk gula pasir dan minyak goreng pun kita mengalami defisit. Untuk gula pasir sebesar 67.144,88 ton. Dan untuk minyak goreng 208.000 ton, kurang lebih demikian. Dan untuk gula pasir kemungkinan kita juga akan coba lakukan kerjasama dengan Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Next, lanjut. Nah, untuk neraca bulan Juni ini, alhamdulillah dari komoditas bawang putih, bawang merah, beras, cabai besar, kemudian cabai rawit, daging ayam ras, kemudian daging sapi atau daging kerbau juga ada di sana. Bukan daging sapi dan kerbau. Kemudian gula pasir, jagung, kedelai, minyak goreng, dan ayam telur ini mengalami surplus di bulan Juni. Dan dalam bulan Juni tahun 2025 update setiap tanggal 15 di setiap bulannya. Nah, berdasarkan data aplikasi neraca yang diinput oleh kabupaten dan kota pada 12 komunitas pangan strategis ini menunjukkan nilai surplus sehingga kebutuhan pangan di Provinsi Jawa Barat dapat terpenuhi, alhamdulillah. Lanjut. Selanjutnya Ibu Bapak, untuk laporan neraca bulan Juli dan proyeksi neraca bulan Agustus tahun 2025, sebagaimana tadi saya sampaikan, di bulan Juninya mengalami surplus, dan di bulan Juli ini juga kita alhamdulillah kita mengalami surplus untuk komoditas pangan strategisnya. Dan proyeksi neraca di bulan Agustus itu ada mengalami beberapa komoditas yang defisit. Kondisi neraca pada 12 komoditas pangan strategis bulan Juli tadi menunjukkan surplus, sementara proyeksi neraca pangan pada bulan Agustus tahun 2025 diperkirakan ada 6 komoditas pangan yang defisit, yaitu kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, gula konsumsi, kemudian minyak goreng. Dari 6 komoditas pangan lainnya meliputi beras, jagung, cabai besar, kemudian daging sapi, daging kerbau, daging ayam, kemudian telur ayam, alhamdulillah itu dapat terpenuhi dari dalam daerah dan dari sisa stok di bulan sebelumnya. Lanjut. Adapun untuk perkembangan harga pangan strategis tingkat produsen di Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025, komoditas dengan status waspada itu ada di ayam ras pedaging hidup itu ada di 19,73%. Ini di bawah harga acuan pembelian tingkat produsen. Kemudian juga sapi hidup itu ada di angka 7,07%, itu masih di bawah HEP, dan kedelai biji kering lokal 2,55%, itu masih juga di bawah HEP, dan telur ayam ras
sekitar 0,95%. Itu komoditas yang dengan status waspada. Adapun komoditas dengan status geladi intervensi itu jagung pipilan kering, itu sebesar 5,98%. Lanjut. Untuk perkembangan harga pangan statis tingkat produksi di Jawa Barat per tanggal 23 Juli ini juga ada beberapa harga rata-rata yang lebih dari HAP, kemudian HET dan HPP, itu ada beberapa di Kabupaten Bogor, kemudian untuk komoditas sapi hidup, kemudian di Sukabumi juga untuk komoditas sapi itu ada di Rp55.000, masih di bawah HET ya. Kemudian untuk Kabupaten Cianjur ada di cabai merah dan cabai merah keriting. Kemudian di Kabupaten Bandung itu jagung pipilan itu masih ada di bawah HET, yaitu sekitar Rp5.000. Dan selanjutnya juga ada harga yang tertinggi dan terendah. Kita bisa lihat di sini beberapa komoditas dan di beberapa kabupaten yang ada di Jawa Barat. Kami berikan warna pink, itu yang warna-warna pink ini ada harga yang masih di bawah HP. Kira-kira demikian Ibu Bapak sekalian, dan sumber ini adalah panel harga pangan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, diambil dari sumber tersebut. Lanjut. Nah, untuk stok pangan atau stok CPPD Kabupaten Kota dan Provinsi Jawa Barat per tanggal 18 Juli, stok beras CPPD yang ideal itu untuk provinsi ada di 2.000 ton, 2.165 ton ya, 16. Untuk Jawa Barat sendiri kita sudah memenuhi sebesar 2.054,81 ton beras. Sementara untuk kabupaten ini masih ada stoknya yang kosong, yaitu di Kabupaten Cianjur, dan kami kemarin sudah juga melakukan monitoring ke Kabupaten Cianjur. Insya Allah akan segera terpenuhi stok ini. Ibu Fitri izin untuk melaporkan, dan mudah-mudahan di bulan Agustus sudah stok untuk Kabupaten Cianjur sudah mulai muncul gitu, ada ya. Dan kemudian untuk gula pasir ada di Kabupaten Garut sebesar 7 ton stoknya. Kemudian untuk gabah ada di Kabupaten Majalengka sebesar 29,5 ton. Lanjut. Beberapa gerakan pangan murah yang dilakukan oleh DKPP, dalam ini kita melakukan kegiatan mobil pangan kering yang sudah seringkali disampaikan oleh narasumber sebelumnya, kemudian optimalisasi kios pangan, fasilitasi distribusi pangan, dan realisasi gerakan pangan murah. Dan saat ini pun insya Allah kami kerjasama dengan Bapanas, kemudian di Kodam 3 Siliwangi ya, ada kegiatan kerjasama melaksanakan gerakan pangan murah. Kemenham ya, Kemenham. Dilanjut. Nah, untuk manajemen pengawasan keamanan pangan ini sendiri, ada kelembagaan keamanan pangan yang kita miliki bersama, yaitu di Badan Pangan Nasional, OKPPD, kemudian jaringan laboratorium pemerintah dan swasta. Dan OKPPD ini sendiri ada 514 di kabupaten kota dan 38 provinsi yang melakukan pengawasan untuk pangan yang tersedia agar dikonsumsinya itu aman. Dan pengawasan dilakukan dengan dua kegiatan, yaitu satu pre-market dan post-market. Lanjut. Dan untuk pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan ini, pengawasan keamanan segar asal tumbuhan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pangan segar yang beredar dikonsumsi oleh masyarakat adalah pangan yang aman.
terdapat dua cara pengawasan keamanan pangan asal tumbuhan ini, yaitu yang pertama yang tadi di awal disampaikan, yaitu pengawasan pre-market adalah pengawasan keamanan pangan segar sebelum pangan beredar di pasaran yang berupa sertifikat, kemudian maksudnya berupa sertifikasi, kemudian registrasi pangan segar pada kegiatan budidaya dan penanganan pasca panen. Kemudian yang kedua, pengawasan post-market adalah pengawasan pangan segar di peredaran, bisa di retail modern, kemudian pasar rakyat, satuan pelaksana pembunuhan biji, ini dalam bentuk monitoring, pemantauan, verifikasi dan pengujian, baik itu uji cepat maupun dengan uji laboratorium. Kemudian pengawasan post-market ini juga dilakukan secara rutin, dan pengawasan insidentil dilaksanakan apabila terjadi kasus atau isu yang muncul di masyarakat terkait keamanan pangan. Lanjut. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan ini tadi sudah sampaikan dibagi dua untuk post-market. Pada post-marketnya yaitu jenis pengujian uji cepat dan uji laboratorium. Dari uji cepat ini asal sampel yaitu pasar rakyat dan retail modern di Kota Bandung, kemudian Kota Cimahi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Ini diambil sebanyak 121 sampel. Dari 121 sampel ini, parameter ujinya yaitu residu pestisida dan logam berat timbal. Hasil uji yang dilakukan yaitu sebesar 96% sampel yang diujikan negatif, mengandung residu. Maksudnya 96% itu negatif mengandung residu pestisida. Untuk parameter logam berat timbal, semua sampel tidak terdeteksi mengandung cemaran timbal. Alhamdulillah, amannya sebesar 96%. Nah, selanjutnya untuk satuan pelaksanaan pemenuhan biji ada di 4 lokasi, yaitu di Kabupaten Bogor, di Kabupaten Bogor, kemudian Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Cirebon. Parameter ujinya adalah residu pestisida. Nah, hasil ujinya semua sampel yang diuji negatif. Negatif apa? Negatif mengandung residu pestisida. Nah, sementara untuk jenis pengujian uji laboratorium, asal sampelnya yaitu dari pasar rakyat dan retail modern di Kota Bandung, kemudian Kota Cimahi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung. Diambil sebesar 17 sampel.